Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi bin ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pemirsa Syiar Ramadan MUI Jakarta Selatan rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam suasana Ramadan kita harus semangat dan kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Ramadan ini adalah satu kesempatan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Ramadan tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, shaumul awam, itu puasanya orang awam. Itu hanya menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya menahan lapar dan haus. Tingkatan yang kedua yaitu shaumul khawas, itu puasa khusus. Itu puasa mereka yang menahan lapar dan haus, tapi juga meningkatkan puasanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semua anggota badan kita berpuasa. Mulut kita berpuasa, telinga kita berpuasa, dan semua anggota badan kita ikut berpuasa untuk menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Nah, oleh karena itu, kita tingkatkan dari puasa awam menjadi puasa khawas. Dan yang ketiga yaitu puasa atau shaumul khawasul khawas. Itu puasa yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Dan juga puasa-puasa orang yang salafus soleh, di mana mereka meningkatkan ubudiyahnya, kesehariannya hanya untuk senantiasa menahan lapar, menjaga segala anggota badannya, dan juga meningkatkan ketakwaannya khusus pada bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus mempunyai kurikulum Ramadan atau program Ramadan, di mana program ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yang pertama, yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, tapi kita tingkatkan ibadah sholat kita yaitu dengan sholat sunnah, sunnah rawatib dan sunnah mutlak. Di mana sunnah rawatib ini yang dianjurkan ada 12. Man shalla isna asyara rakatan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang istiqomah mengerjakan sholat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh,
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Oleh karena itu, kita istiqomah pada bulan Ramadan ini untuk tidak meninggalkan sholat rawatib. Dan ada juga sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Di samping sholat-sholat yang meningkatkan bisa nilai kualitas ibadah kita, antara lain kita hidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan sholat-sholat lainnya yang kesemuanya itu merupakan sholat sunnah mutlak sesuai daripada kemampuan kita untuk kita bisa melakukan sholat sunnah yang diperintahkan atau dianjurkan dalam agama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu program membaca Al-Quran, agar dalam bulan Ramadan ini kita biasakan untuk membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kalau bisa kita punya target one day one juz, 1 hari 1 juz, itu bisa menghatamkan dalam 30 hari 30 juz. Bagaimana caranya? Sebelum sholat fardu atau kita membaca Al-Quran 2 lembar, setelah sholat fardu kita baca 2 lembar, terus maka dalam 5 waktu kita bisa menghatamkan 1 juz. Dan setiap harinya kalau kita istiqamah, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi kita tingkatkan pembacaan Al-Quran kita dalam bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan ini, ij'al lisanaka radbun min zikrillah. Nantiasa kita jadikan, kita punya lidah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kasratul naum, banyak tidur, kasratul kalam, dan banyak bicara ngobrol sana sini yang tidak ada manfaatnya. Dan juga tidak dianjurkan kita sering-sering membuka HP, alat komunikasi. Ini sangat mengganggu dan merusak nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ultum atau ceramah singkat ini bisa ada manfaatnya, bisa menjadi bekal buat kita untuk kita bisa mengisi bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa meningkatkan mutu daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, kami dari pengurus Majelis Ulama Kecamatan Tebet mengucapkan jazakumullah kepada Syiar Ramadan MUI Jakarta Selatan, kepada Basis Basnas DKI, Basis Basnas Jakarta Selatan, dan juga kita dukung yaitu program Albil Water, air minum umat Islam, agar semua masjid, musola yang tergabung dalam MUI, yang tergabung dalam DMI bisa memanfaatkan air ini untuk syiar Ramadan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.